Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda Majelis Ta'lim Utrujah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini diizinkan Allah duduk bersama di rumah Bunda Yanti sebagai ketua majelis dan sahibul bait, yang insya Allah majelis ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada kekasih Allah, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian yang berbahagia, saya pada pagi hari ini ingin membahas satu ayat terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Allah di dalam ayat ini menceritakan satu kisah di saat setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Allah memerintahkan semua para malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihi salam, dan semua makhluk yakni para malaikat sujud menghormati Nabi Adam, kecuali satu disebut di dalam ayat itu, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kecuali iblis tidak mau sujud, dan iblis ini ditegaskan Allah berasal dari kalangan jin yang ingkar kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti iblis itu dari jin, dari kalangan jin. Kemudian pada ayat yang sama, potongan ayat berikutnya Allah tegaskan, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dan kepada kita berkalam, apakah kalian ingin menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pelindung selain aku, padahal mereka itu musuh yang nyata bagi kalian? Ada yang menarik Bunda, pada lafal dzurriyyatahu Allah menegaskan bahwa iblis itu ada keturunan. Iblis itu punya anak cucu. Pertanyaannya, siapa saja anak keturunan iblis itu? Nah, saya buka dalam satu kitab tafsir. Nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir, ulama hadis yang terkenal di zaman abad pertengahan Hijriah. Jadi sekitar beliau wafat 671 Hijriah. Sekarang tahun 1447 Hijriah, bakal masuk 1448 Hijriah. Berarti separuh dari 1448 Hijriah. Itu masa hidupnya Imam Al-Qurtubi. Beliau nulis satu kitab tafsir yang tebelnya cak ini Bu. Berapa jilid itu? Berapa belas jilid tafsirnya. Beliau menerangkan apa makna dari dzurriyyatahu.
iblis itu punya anak keturunan itu siapa? Beliau mengutip pendapatnya Imam Mujahid. Imam Mujahid ini murid dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Dzurriyyatu iblis syayatinu. Anak keturunan iblis itu, itulah namanya setan. Jadi iblis itu dari jin. Setan itu juga ada dari kalangan jin. Ibu baca surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan itu dua kata Allah. Dari golongan jin ada, dari golongan manusia juga ada. Tapi yang dari golongan manusia ini hanya kiasan, bahwa setan dari golongan manusia itu diantaranya orang yang mengajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Itu setan dari kalangan manusia. Jadi model Cak Ade Armando, nah itu setan manusia itu. Dia mengajak orang untuk sesat. Nah itu setan manusia. Tapi setan dari kalangan jin, kata Imam Mujahid tadi, itulah anak cucunya iblis. Dan mereka ini punya nama dan punya tugas masing-masing. Sebagaimana kalau malaikat itu kan ada tugasnya kan. Malaikat Jibril punya tugas menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel nyabut nyawa, ada tugas. Ternyata anak cucu iblis yang namanya setan ini ada tugas juga. Apa tugasnya? Yang pertama ada namanya setan Zalanbur. Zalanbur. Siapa Zalanbur ini? Sahibul aswaq, yang diutus oleh iblis sebagai pimpinannya untuk menyusup masuk ke pasar-pasar. Ibu hobi ke pasar kan? Pasar 16, ya kan, pasar Sako. Termasuk di zaman modern sekarang pasar itu berubah jadi mall, supermarket sama. Itu memiliki ciri yang sama, yakni tempat berkumpulnya pembeli dan penjual dan tempat berkumpulnya macam-macam transaksi. Itu namanya pasar. Maka pasar ini, kata Nabi, saya benci tempat namanya pasar. Kenapa Nabi benci pasar? Karena di pasar itu banyak setan namanya Zalanbur tadi. Apa tugas Zalanbur ini? Pertama, dia menjadi sebab bahwa orang-orang di pasar itu sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari zikir kepada Allah. Itulah gawe Zalanbur. Jadi kalau ibu sudah masuk mall, sudah masuk pasar, kebanyakan kita lalali gale. Nak zikir dengan Allah, apa lagi namo azan? Eca-eca dak nemo, dak denger kita. Apa sebab? Pikiran kita nak belanja, ingat ini, ingat itu, sehingga terganggu konsentrasi dalam berzikir kepada Allah. Lagi wong Arab baik kalau kita umroh di Tower Grand Zam-Zam tu juga kejingoan sedikit zikirnya. Iya megang tasbih dia tuh kejingo, tapi puter-puternya mak ini tasbih tuh nah. Berzikir macam apa itu kan? Ini penyebabnya adalah Zalanbur. Dialah yang memperindah mata kita, memperindah telinga kita supaya tidak ingat Allah. Makanya Nabi menawarkan satu amalan, ibu. Kalau ibu masuk mall PTC kaget, atau ibu pergi ke pasar tradisional, ibu amalkan doa ini, itu besar pahala dijanjikan Nabi. Apa doanya? Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau bersabda, Man dakhalas suqa, siapa yang masuk ke dalam pasar, apapun jenis pasarnya, supermarket, mall atau pasar tradisional, thumma qala, lalu dia membaca satu lafal doa, lafal zikir. Lafalnya ibu semua pasti hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca lafal ini ketika berjalan masuk melintasi pasar atau mall, apa janji Nabi? Kataballahu lahu alfi hasanat. Allah catat baginya 1.000.000 pahala kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapuskan 1.000.000 dosa yang pernah dia lakukan. Wa rufi'a lahu alfi darajah. Allah angkat derajatnya 1.000.000 kali lebih tinggi. Wa buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Dan Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Bayangkan ibu, nengok rumah Bunda Yanti ini, subhanallah, masya Allah. Apalagi rumah kita di surga kakek. Dan cara membangunnya mudah. Ibu pergilah kakek habis majelis di KPTC, baca di zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat sikok rumah di surga. Jadi kalau ibu nak ke pasar tiap hari lah nak baca zikir itu monggo. Tapi pengalaman ya jemaah kami cerita, kebanyakan nyotat sebelum ke pasar tuh ingatlah masuk mall pasar tuh lupa. Nah, itulah gawe jalan lur. Ngapa Nabi menjanjikan pahala yang besar? Zikir itu kan bisa diucap di sini kan, tapi pahalanya tidak sama dengan pahala ketika diucap di pasar. Sebab ketika kita berada di pasar, mayoritas uang di pasar itu sedikit sekali berzikir kepada Allah. Wajar tak? Ketika orang lain tidak ingat kepada Allah, tiba-tiba ibu terjaga zikir baca lafal tadi, dapat pahala dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Wajar kan? Sebab kita dipilih Allah untuk tidak lalai mengingat Allah. Nah itu antisipasi supaya Anda tidak terpengaruh dengan jalan buruk. Kalau kita di pasar terjaga zikir ibu, insya Allah jauh dari namanya hipnotis, dibudi kewong, ditipu orang. Insya Allah dijaga Allah dari semua itu. Sebab kita menjaga diri kita, konsentrasi selalu mengingat Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi jalan buruk itu otak biang, menyebabkan manusia lalai mengingat Allah selama berada di pasar. Yang kedua, Zalambur ini juga punya tugas membisiki semua pelaku pasar untuk bertindak curang dan zalim. Makanya di pasar itu, terutama pasar tradisional, itu banyak praktek ngurangi timbangan. Praktek ngurangi timbangan itu bukan di zaman sekarang, dari zaman dulu, bahkan sebelum Nabi datang, zaman jahiliyah sudah ada ngurangi timbangan. Makanya ketika Nabi datang dengan risalah Islam, turun satu surah. Surah itu khusus berbicara dengan wong yang ngurangi timbangan. Itulah nama surahnya adalah Surah Al-Mutaffifin. Juz amma itu bu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka wong yang mengurangi timbangan. Yang mana mereka itu mengurangi wazan, mengurangi takaran timbangannya ketika bertransaksi. Itu banyak terjadi ibu. Termasuk kalau dalam pasar-pasar modern, dalam konteks mengurangi timbangan itu, barang yang kualitasnya KW dia ngomong ori. Itu sama. Gawe zalambur kalau itu. BCI pedagang untuk berbudi. Kalau di zaman Nabi dulu ada jual susu kambing, itu tercatat dalam riwayat zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Mereka itu praktek jual susu kambing dicampur dengan banyu. Supaya apa? Menghemat dan mereka bisa mengambil untung yang banyak. Mereka ngomong dengan pembeli, ini susu kambing asli.
Padahal susu kambingnya cuma 30%, 70%-nya baru. Itu yang terjadi di zaman dulu. Sekarang macam-macam, ya kan? Jual perhiasan KW, baju KW, HP non ori, banyak. Dan mereka itu menyampaikan kepada kita berbeda dengan fakta dari barang itu. Oh ibu, ini bagus, ini kualitas nomor 1, impor dari Jerman, padahal impornya dari Jambi misalnya. Kan berbeda ibu kualitasnya. Nah ini banyak terjadi di pasar, dan semua kecurangan ini otaknya adalah setan yang namanya Zalambur. Makanya kalau Bunda masuk ke pasar sebagai pembeli atau Bunda sebagai pedagang, banyak-banyak zikirlah. Insya Allah tidak terpengaruh dengan setan namanya Zalambur tadi. Ada saja dari pasar atau yang punya lapak di mall, ada sih kok saya lihat kalau tahajud, kalau duha beliau duha, kejiwaan tuh beliau duha, Zohor azan dia pergi ke masjid. Nah itu bagus. Zalambur tidak bisa mempengaruhi dia. Tapi kalau sholat beda, azan Zohor asar ecak-ecak tak dengar, nah ini biasanya ada yang tidak benar dengan apa yang dia jual. Paling tidak dia tidak jujur dengan apa yang dia jual, atau dia menutupi kecacatan dari barang yang dia jual. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Sebab dalam Islam jual beli itu harus jelas. Ada namanya al-ma'qud alaih. Barang yang diperjualbelikan itu harus jelas statusnya, punya penjual, atau jika dia titipan, orang yang dititipi itu punya mandat untuk menjual. Kemudian kualitas barang itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau barang itu ori harus ori. Kalau barang itu KW2 harus disampaikan ini KW2. Dan ketika barang itu ada cacat, harus disampaikan dengan terus terang kepada pembeli, supaya jika pembeli jadi beli barang itu, dia tidak merasa terzolimi dari apa yang sudah kita jual. Paham sampai sini ya? Ini yang pertama, setan yang bernama Zalambur. Jadi ibu kalau punya anak cucu, jangan dinamakan Muhammad Zalambur, jangan. Zalambur itu nama setan. Kemudian yang kedua, ada setan yang bernama Sabaru. Sabar, bukan sabar bahasa kita. Ini sabar pakai huruf sa tapi yang titik 3. Bukan sya tapi ta. Sabar. Sabar. Siapa sabar ini? Sahibul masaib. Dia ini ditugaskan iblis mendatangi orang yang ditimpa musibah. Ada tetangga kita meninggal lakinya, atau hati-hati, setan namanya Sabar datang ke rumah itu. Dia masuk ke rumah itu, deketi istrinya, deketi anak cucunya. Apa tugasnya? Ya'muru bidorbil wujuhi wa syakil juyubi wa du'ai bil waili. Tugasnya Sabar ini membisiki orang yang sedang bersedih tadi untuk memukul-mukul wajahnya, memukul-mukul dadanya, dan untuk mengucapkan kalimat-kalimat sial. Nah, itu namanya setan yang bernama Sabar. Dia datang, dibisikinya, laki kamu meninggal, bakal saro hidup kamu kaget. Nah, mulai dia ngomong. Bininya ngomong, ya Allah, ngapalah lakiku meninggal lebih cepat. Ya Allah, nak makan apa kami setelah dia meninggal. Nah, ini gawe Sabar. Itu kalimat tidak boleh ibu diucap, sebab seakan-akan tidak terima dengan ketetapan Allah. Berarti dia tidak beriman dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Dan yang kedua, dia meragukan Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Ini tidak boleh. Bahkan jika itu berlanjut, kalimat tadi bisa kufur hukumnya, bisa jadi murtad dari Islam, bisa ibu. Maka hati-hati, inilah kerjaan Sabar. Atau dia merasuki jiwa orang yang bersedih untuk menyakiti dirinya sendiri. Kalau orang jahiliyah dulu, ditinggal wafat orang yang dicintai, nabok-nabok kepala, nabok-nabok rai,
memukul-mukul dada. Kalau perempuan tuh jambak rambutnya dewek. Itu orang jahiliyah dulu. Sekarang ada. Nah, itulah bahasa kita, kak, nyemulung tuh ngeraung. Kami pernah lihat itu ketika suaminya meninggal masuk ke liang kubur, bininya melok. Ketika dimasukkan ke dalam lubang kubur, di situ berjerit, bininya wah berjerit, lepasnya jilbabnya. Nah, ini gawe setan yang namanya sabar. Dia tidak bisa melawan setan yang merasuki dirinya. Hati-hati. Dia pasti datang, Bu. Kalau kita ditimpa musibah, datang dia. BCI kita macam-macam untuk berutuk dengan Allah. Tidak terima dengan ketetapan Allah. Lalu antisipasinya cak mana? Supaya kita tutup pintu rapat, supaya sabar tidak datang. Caranya, itulah guru kita, dulurnya, tetangga, saudara muslim, sepengajian, datangi. Itulah namanya at-ta'ziyah. Takziah itu kita mendatangi keluarga yang sedang bersedih tadi. Kita hibur at-tasbiru ala ahlil masaib. Kita datangi wong yang sedang ditimpa musibah itu, dihibur untuk sabar, ikhlas dan tabah. Ini tugas kita, Ibu. Jadi kalau ada sikap jemaah kita ditimpa musibah, keluarganya meninggal, didatangi. Ketika kita datang bukan nyingok jenazahnya bena, nyingok dia nangis, tidak. Kita hibur. Sabar ya yuk, ini ujian dari Allah. Kalau ayu sabar, pahalanya besar. Dan almarhum senang kalau nyingok istri dan anak-anaknya sabar. Dan ayu harus tahu, ini adalah perpisahan sementara. Kakak meninggal duluan, tapi kita pasti nyusul kakak juga. Oleh karena itu jangan terlalu sedih. Kita sama-sama pasti akan nyusul dan ketemu lagi kaget dengan almarhum di alam barzah. Bahkan kalau beliau ahli ibadah, Ayub juga ahli ibadah, kaget sama-sama kumpul lagi di dalam surga. Senang tak kita yang lagi sedih dinasihati cak itu? Senang nah, ada rasa ya. Akhirnya apa? Astaghfirullahalazim, ya Allah, benar-benar kata Ayub tuh astaghfirullahalazim. Akhirnya dia istighfar kan? Dengan cara seperti itulah kita menutup pintu rapat supaya setan yang namanya sabar tidak masuk ke rumah kita. Paham ya? Jadi kalau ada sesama majelis kita, tetangga, saudara muslim kita, datanglah musibah ke rumahnya, meninggal anaknya, meninggal suaminya, maka kita juga datang. Datangnya kita adalah menghibur, menasehati, dan memberikan wejangan kepada mereka untuk sabar, ikhlas dan tabah ketika sedang diuji dengan musibah. Insya Allah kalau kita lakukan seperti ini, kita menutup rapat pintu masuk setan yang namanya sabar. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada setan yang bernama Al-A'war. Al-A'war, alif dulu baru ain. Al-A'war, bukan Anwar, Bu. Kalau Anwar artinya bagus. Anwar Fuadi, Anwar Ibrahim itu bagus. Anwar itu artinya yang paling bercahaya. Ibu punya cucu boleh nama ke Anwar ya dah. Monggo. Tapi hati-hati dengan A'war. Ini beda nih, A'war. Siapa Al-A'war itu? Sahibu abwabiz zina. Dia inilah setan yang membujuk anak cucu Adam untuk berzina. Nih setan A'war nih. Setan A'war itu dalam melancarkan misinya tidak langsung BCI kita, wih berzina, tidak. Dia pintar. Dia pengaruhi kita dulu untuk mendekati pintu zina. Contoh nih, kalau bapak-bapak begawe di kantor, dia punya mobil, pas nak balik, datang kawan kantor betitonya ngomong, Kak boleh nebeng dah? Itu bisa jadi pintu masuknya A'war di situ. Melok nebeng, diizini oleh bapak itu nebeng balik dia, karena kita searah Kak. Tiba-tiba macet di tengah jalan, hujan turun deras, dingin pula, bebisik lagi Al-A'war. Pegang tangan kawan cewek kamu tuh, caknya dia kedinginan. Ya dipegangnya oleh bapak tadi. Sudah dipegang, masih lama macetnya, macet total ini caknya. Mulai datang lagi A'war BCI, coba peluk dulu kawan kamu tuh kedinginan menggigil caknya dia. Nah,
Banyak cara bulus akal bulus setan namanya akwar ini. Ujung-ujungnya kaget laju niat. Jadi mereka itu bergerak mempengaruhi manusia itu bagus. Caranya bagus. Bisa awalnya lewat WA, ya kan? Main cantik tadi. Bisa lewat WA, atau bisa ketemu lagi dengan mantan pacar zaman SMA dulu dari FB. Ini bisa masuk jalan setan namanya Al-Akwar. CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Bukan cinta lama. Ya Allah. Dan ibu ya, saya nih sedih nengok zaman sekarang nih. Buka Instagram ya, buka YouTube, di shortnya YouTube. Setiap hari saya lihat ada berita selingkuh. Kage ada bini mergoi lakinya selingkuh. Bahkan hebatnya lakinya juga ada juga yang mergoi bini selingkuh. Ya, itu parah. Gilo galo sekarang ini. Iya. Bahkan tidak tanggung-tanggung mergoinya tuh tepergok di pucuk ranjang di kamar hotel, digerebek. Iya. Masya Allah. Berarti kan zina ini sudah banyak menyebar di mana-mana di akhir zaman ini. Padahal di zaman dulu ibu, zaman ibu masih mungkin baru nikah dulu atau masih gadis, mungkin perselingkuhan itu banyak pelakunya bapak-bapak baik. Iya. Dan itu pun bos-bos yang berduit ya. Iya. Zaman sekarang galo-galo kenapa? Dari yang pejabatnya lah, iyo punya gendoan, ya dah. Anak buahnya juga lah, iyo. Bahkan sampai abang Gojek selingkuh juga pulau. Nah ini zaman sekarang. Duit lah pas-pasan. Tiap malam minggu pergi ke kampung baru dia. Ini terjadi semua. Berarti dengan bantuan teknologi informasi ini, ada positifnya ada, tapi negatifnya banyak. Salah satunya menjadi fitnah. Ini nih fitnah sebenarnya. Itulah zaman sekarang. Saya dengar kabar ada aplikasi yang bisa kita booking cewek loh sekarang. Iya. Apa namanya tuh? Micet. Nah, ya. Kalau Ya. jodoh tantan. Jadi gini, saya nonton di YouTube ya, cara kerja aplikasi itu, aku udah pernah nyoba ya. Nyoba. Jadi ketika diinstal aplikasi itu, kaget kita tuh bisa tahu dalam jarak sekian kilometer itu siapa baik perempuan yang jual diri, nawar ke Yang diri. online. Bahasanya tuh open BO. Kakek kita buka profilnya, kita jenguk foto-fotonya, ya kan? Dan model itulah. Kakek janjian ketemu di mana, nego berapa sih? Oh 300. Jangan 300 lah, 150 ya sudahlah daripada tidak ya. Murah, itulah namanya murahan. Itu terjadi. Lemak ibu lemak kalau ketemu betina nian. Banyak kejadian pas ketemu anak ngino, bukan betina. Nah ini realita di zaman sekarang. Jadi perzinahan itu pintunya tuh buka lebar di mana-mana. Dalam dunia kerja, iyo dalam dunia bertetangga, iyo laki tetangga naksir ini tetangga lah, iyo lah pulau. Bahkan dalam dunia agama juga masuk. Itulah banyak kasus ustadznya nyabuli santri ya. Walau saya yakin ibu itu bukan ustadz nian, itu di Jawa nih kan, mau pakai ini kan rata-rata di Jawa ya. Di Jawa nih ibu, kalau pakai peci lah balik haji lah dipanggil kiai lah di sini. Makanya ngerasa, caknya ladang duit banyak. Saya temukan terutama di Madura ibu, dalam satu gang itu bisa ada 2-3 pesantren ibu. Karena ladang bisnis mereka di situ. Kadang-kadang mudir yang menjadi pimpinan pesantren itu tidak cakap, baca kitab beda baca kitab Arab Gundul beda, dikultus ke jadi kiai. Nah jingok contoh cak Mama Gufron itu kan, wong buyan wong gilo tuh, tapi kok diberi panggung. Nah ini contoh. Kadang-kadang ada satu komunitas masyarakat terlalu mengkultuskan, tidak cross check lagi sanad ilmunya dari mana. Makanya saya sering sarankan dengan semua jemaah, termasuk ibu-ibu juga. Kalau nyari guru tuh yang selektif, yang benar, tanya asalnya dari mana, kuliahnya di mana, belajar di mana, gurunya siapa. Kalau ibu nanya dengan kami, aku juga tahu nah, aku lulusan ini S1, S2, lulusan sini, guru tafsir saya ini, guru fikih saya ini. Saya bisa sampaikan karena saya punya sanad. Tapi kalau uang yang tidak jelas, ibu bahaya. Nah ini sekarang ini lagi viral. Ini kita nyimpang dikit. Lagi viral di TikTok dan Instagram, ada guru ngaji masih muda. Hanya belaga, namanya Ibu Fai. Saya sebut saja Ibu Fai. Viral di TikTok.
Jadi dia itu sekali dia siaran langsung, yang nontonnya tuh belasan ribu. Yang nontonnya lanang galau. Apa gawe dia? Ngajar belajar Quran, Ibu Feni. Cantik, budaknya cantik, masih muda, ngajar Quran. Tapi mohon maaf, setelah di cross check dan diperhatikan, cara dia ngajar salah, nyebut huruf shot bae salah. Kemudian kaget sambil ngajar surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak dia lanjutkan, malah dia nyanyi lagu Korea di situ. Akhirnya ustadz-ustadz kita, ya, ustadz dan ustazah yang benar banyak merespon konten beliau. Jangan belajar dengan anak ini, sebab anak ini belum mampu untuk mengajar. Dia ngajar Quran banyak salah-salah. Tiba-tiba nak ngajar uang banyak, cuman ngarep ke gift hadiah dari penonton. Gift itu kan bisa jadi duit, Ibu. Itu kendak dia di situ. Cuman pamer wajah belagak cantik tanpa ilmu, ngomong di depan publik. Ini banyak sekarang, ini banyak, Ibu. Nabi itu 14 abad yang lalu sudah tunjuk tahu. Hati-hati kata Nabi dengan namanya Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, orang yang tidak cakap dengan urusan orang banyak tapi berani ngomong terhadap urusan orang banyak. Orang yang tidak ngerti ilmu agama tapi ngomong ilmu agama, itu namanya Ruwaibidah. Dan ini terjadi sekarang. Baru-baru ini dia buka kelas fikih. Kemudian ditanya oleh jemaah secara online, ustazah apa hukumnya ini? Dia udah tahu, dia lewat ngomong, kita cari di Google dulu ya. Jadi la ilaha illallah. Itu tak boleh belajar agama seperti itu. Kalau belum sanggup dan belum ngerti, jangan dulu ngajar. Tahu diri dulu. Nih hati-hati. Ini saya sampaikan karena dia sudah berdakwah secara terbuka. Kita nyebut nama dia bukan gibah, Ibu. Sebab sebagai antisipasi supaya ibu-ibu dan kita yang lain tidak terpengaruh dengan ajaran dia yang menyimpang. Sudah diberi nasihat oleh ustadz-ustadz yang lain, oleh ustazah Nian yang lulusan Al-Azhar, kan ada ustazah-ustazah. Tidak nerima dia ngomong, mungkin mereka iri dia. La haula wala quwata illa billah. Dan rata-rata yang nonton tuh cowok-cowok alay. Cuma nak tengok rainya baik. Soalnya cantik kan. Nah jadi ini yang kita sedih. Jadi hati-hati dengan media sosial. Media sosial ini bisa menjadi jurang fitnah, tapi bisa juga menjadi ladang pahala jariah. Makanya saya dukung ya ada streaming seperti ini, upload lah Ibu. Selama guru yang benar upload, supaya kita menutup pintu yang guru-guru abal-abal tadi. Ya, saya juga ada Instagram. Setiap hari saya upload, ada video saya ceramah atau quote saya tentang apa tertentu, saya upload supaya memenuhi, mudah-mudahan terjinguk oleh wong yang haus akan agama. Pertama jadi pahala jariah bagi saya, dan yang kedua manfaat untuk mereka. Dan setiap saya upload video saya, Ibu bisa lihat di Instagram kami, selalu saya tampilkan referensinya, tafsirnya lah, ininya saya tampilkan supaya saya bertanggung jawab secara ilmiah, tidak berkata-kata hanya sekedar ucapan asumsi saja. Paham sampai sini? Baik. Ini yang ketiga. Kembali lagi, setan yang bernama Akwar inilah yang membisiki manusia untuk berzina. Makanya dalam Quran Allah tuh menegaskan wala taqrabuz zina. Ibu pernah kan dengar ayat ini? Apa artinya? Jangan dekati zina. Ada satu pertanyaan menarik, Ustaz. Mengapa Allah menyebutkan jangan dekati zina, bukan jangan berzina? Mengapa Allah tidak langsung saklek ngomong jangan dekati zina? Allah tidak berkalam seperti itu. Tapi Allah berkalam jangan dekati zina, bukan jangan berzina. Jawabannya adalah kalau kalam Allah pada ayat itu jangan berzina, kaget mau pacak alasan. Kami berciuman kan tidak berzina, tidak apa-apa. Kami gandengan tangan selama tidak berzina, tidak apa-apa. Kami peluk-pelukan selama tidak berzina kan tidak apa-apa. Yang dilarang Allah tuh jangan berzinanya. Tapi Allah tidak berfirman seperti itu. Allah berkalam jangan mendekati zina. Dalam ilmu usul fikih ada namanya qiyas aulawi.
Jadi ketika kita pakai kias aulawi ini, cara memahami ayat itu adalah mendekati zina saja haram, apalagi sampai gawe kenyo lebih haram lagi. Sama seperti ayat tentang orang tua, fala taqul lahuma uffin, jangan kalian berkata ah dengan orang tua kalian. Ngomong ah bae tak boleh, apalagi sampai nampar nyepak orang tua kita, lebih haram lah lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Nah, jadi dalam memahami ayat zina ini, pembuka langkah kepada zina saja diharamkan Allah, apalagi sampai berbuat zina itu sendiri lebih besar lagi dosanya. Paham sampai sini Ibu? Maka cara menghindari kita dari godaan al-aqwar ini, bagi kita, bukan hanya laki-laki, termasuk ibu juga, muhafadzatun 'alan nazar, jaga pandangan kita, ya. Termasuk ibu-ibu nih lagi nonton drama Korea, jago pandangan ibu ya. Ini banyak ibu-ibu nih majelis ia nonton drama Korea tiap hari. Mau kuat nonton drama Korea. Yang dijingoknya yang belagak-belagak, yang bening-bening. Padahal mereka tuh belagak-belagaknya oplas galau. Dan yang kedua, untuk apa kita mengidolakan wong yang tidak sunat ibu? Mereka tuh tidak sunat galau. Artinya tidak beriman ibu ya. Maka kurangi. Insyaallah ibu-ibu di sini tidak. Tapi ada jemaah kami di majelis lain ada hobi nonton Korea tuh ada. Maka saya beri nasihat, berhentilah sudah. Iya sampai apa? Ya itulah. Ibu-ibu semua. Jadi mana ya? Pertanyaan gini, apa dia dengan para ulama kekasih Allah, bahkan dengan Rasulullah itu tidak sikap mereka? Ini kan kadang-kadang terlalu timpang dengan yang, mohon maaf, yang bukan Islam, kadang-kadang sunat tidak kenal dengan kita juga tidak berlebihan. Dengan lakinya dewek bema itu tidak dia. Nah, kita sebagai orang majelis, ibu-ibu ini kan kita majelis galau. Saya harap sikap kita berbeda dengan ibu-ibu lain yang tidak majelis ibu. Kita ada punya wibawa, punya kehormatan. Kita menjaga pandangan dan sikap kita, terutama perempuan punya malu lah. Jangan sampai joget-joget, mencak-mencak berkerudung depan orang ramai konser. Kan malu, yang jadi lakinya be juga malu, ya kan? Nah, jadi kita jaga pandangan, dan yang kedua jaga kemaluan. Salah satu doa yang diajarkan Nabi ini bisa ibu baca untuk diri ibu dewe atau untuk anak cucu kita. Kita kan ngeri nih anak-anak cucu kita cak tadi, kalau mereka lah dewasa, lagi di zaman sekarang begilo-giloan godaannya, apalagi di zaman mereka dewasa. Ada satu doa yang diajarkan Nabi. Kalau dibaca doa ini, insya Allah kita yang baca atau yang kita bacakan mau anak atau cucu kita dijaga Allah dari zina, insya Allah sampai dia meninggal tidak zina. Doa ini diajarkan Nabi kepada seorang laki-laki yang mengadukan kepada Nabi perihal syahwatnya. Lalu apa doa diajarkan Nabi? Nabi mengucap doa kepada laki-laki itu, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Duhai Allah, Allahumma ghfir dzambahu, ampuni dosa-dosanya, wa tahhir qalbahu, bersihkan kolbunya. Kolbu itu hati dan pikiran. Bisa jadi orang itu tergerak berbuat zina karena pikirannya kotor, mesum bahasa gitu. Maka didoakan Nabi, wa tahhir qalbahu, bersihkan kolbunya. Dan yang ketiga, wa hassin farjahu, jaga kemaluannya. Bacakan doa ini dengan anak cucu kita. Kalau dia anak laki-laki, cucu laki-laki, boleh taruh tangan ibu di atas kepalanya atau di dadanya. Ibu baca doa, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau dia anak perempuan, Allahumma ghfir dzambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Kalau ibu berdoa untuk diri ibu sendiri, Allahumma ghfir dzunubi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku
bersihkan pikiran dan kolbuku, dan jaga kemaluanku. Ini doa langsung diajarkan dari lisan Nabi kepada sahabat beliau. Insya Allah, kata para ulama, siapa yang membaca doa ini bagi dirinya atau bagi anak keturunannya, maka doa ini menjadi sebab mereka semua dijaga Allah dari zina sampai dia wafat meninggal dunia. Itu salah satu cara kita nutup pintu rapat-rapat supaya setan yang bernama Al-Aqwar tidak masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi untuk berbuat zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya ada setan yang bernama musawwat. Pakai kom. Musawwat atau al-miswat. Ada yang ngomong al-musawwat, ada yang ngomong al-miswat. Sama, mim, sin, waw, dan to. Musawwat atau al-miswat. Siapa mereka ini? Sahibul akhbar. Ini setan yang bertugas menyebarkan berita-berita bohong. Gosip, berita bohong, apalagi bahasa sekarang hoax. Ya'ti biha fayulqiyaha fi afwahin nasi fala yajiduna laha aslan. Dia ini mendatangi orang-orang tertentu, membisiki orang itu supaya nyebar ke berita bohong. Padahal berita itu la yajiduna laha aslan, tidak ada asalnya. Berarti berita yang disebar itu tidak sesuai antara berita dengan realita, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi dari fakta yang terjadi. Ini tugas setan yang bernama al-miswat atau musawwat. Jadi musawwat ini memberi inspirasi kepada orang tertentu untuk membuat berita bohong, buat fitnah. Dan miswat ini tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari kalangan manusia. Nah, jadi dari manusia juga ada mereka agen dari al-miswat. Kalau di zaman sekarang Bu, ada contohnya Ibu, agen al-miswat manusia. Siapa contohnya? Abu Janda. Ibu tahu Abu Janda? Nah, Abu Janda itu saya yakin dia agennya al-miswat, agennya musawwat. Sebab apa yang kita dengar dari ocehan Abu Janda itu semuanya bohong galau. Bohong galau Ibu. Pertama, dia ngomong tentang Nabi Muhammad, bohong. Banyak sekali tentang kebohongan. Yang kedua, dia berbicara tentang Palestina, sering kan debat di TV, bohong semua, dan itu dibantah oleh Hussein Gaza, yang orang kita yang hidup di Gaza. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang viral baru-baru ini, dia memfitnah orang Muslim yang di Jawa Barat dan orang Muslim di Sumatera Barat sebagai biang kerok anti toleransi. Dia fitnah umat Islam yang paling intoleran itu di Sumatera Barat dan di Jawa Barat. Wih, marah aktivis Muslim di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Akhirnya dia dilaporkan ke Bareskrim. Tapi masalahnya tidak ditangkap-tangkap kawan itu. Ada yang meliharanya ya. Jadi memang sengaja dia nyebar ke berita bohong untuk memecah belah antara Islam dengan Islam, memecah belah antara umat Islam dengan umat non-Islam. Padahal kita sudah adem ayem. Di Sumatera Barat ada gereja, di Jawa Barat ada vihara pura, tapi mereka tidak mengganggu rumah ibadah orang lain. Loh, kok Abu Janda berani ngomong kita intoleran? Seandainya kita intoleran, sudah habis itu rumah ibadah agama lain kita bumi hanguskan. Tapi faktanya tidak. Berarti yang disampaikan Abu Janda ini semuanya bohong dan dusta. Jangan-jangan dia ini adalah anak buah, agennya daripada al-miswat, setan yang spesialisasinya adalah selalu menyebar berita bohong. Jadi antisipasinya bagaimana Bunda? Supaya kita tidak jadi agen al-miswat, supaya kita tidak ikut menyebar berita bohong. Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang berita dari orang fasik, beritanya tidak jelas, apalagi dari mulut Abu Janda beritanya, jangan dimakan mentah-mentah.
Allah berfirman fatabayyanu, bertabayyunlah kalian. Apa artinya tabayyun itu? 3. Tabayyun itu adalah verifikasi, klarifikasi, validasi. Saya ulangi, klarifikasi, verifikasi, validasi. Ini namanya tabayyun. Jadi kalau datang satu berita, oh katanya misalkan ketua masjid Al-Maghfirah sini berbini 2 misal, ribut. Kemudian jangan kita makan mentah-mentah ibu. Harus klarifikasi dulu. Mungkin kan ini kan fitnah nyebar ada pencalonan ketua masjid. Wong ini mulai nyebar ke berita bohong. Jangan milih bapak itu, bapak tuh berbini 2. Ibu-ibu kan ada alergi kalau nengok berbini 2 kan. Dibawa isu ini. Jangan milih dia berbini 2. Ibu jangan makan mentah-mentah ibu. Kalau ibu mampu mengklarifikasi, ibu datangi orang itu. Bapak benar tidak bapak ini menyebar berita bapak ini begini 2. Soalnya aku bakal dukung bapak. Bapak tuh bagus mimpin. Tapi masalahnya ada berita bohong. Bapak ini kabarnya begini 2. Katanya bapak dikasih 2 bulan lalu. Apa jawaban bapak tadi? Demi Allah itu tidak benar. Jadi bohong. Bini saya 3 sebenarnya. Bohong jadi dia. Bohong kan 2 jadi dia kan ya. Nah jadi dia bohong. Dak kata istri saya 1 kata dia. Sampai sekarang istri saya 1 itu hanya berita bohong dan fitnah kepada saya. Sudah bu, kalau dia sudah ngomong dari sumbernya itu fitnah, berarti itu fitnah, jangan disebari bu. Maka Allah sudah antisipasi kalau datang satu berita yang tidak jelas, paling tidak kita klarifikasi. Jika Anda mampu mengklarifikasi, ibu punya akses nih kepada sumber, ibu klarifikasi, baru boleh ibu sebar. Tapi kalau misalkan ibu tidak memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi, atau mungkin jarak kita dengan sumber jauh, maka cara yang paling selamat adalah diam saja. Lebih baik ibu diam, jangan bawa komentar, jangan dibumbu-bumbui, sebab berita ini tidak jelas. Kita nak klarifikasi tidak bisa, karena kita tidak katik jalur ingin mengklarifikasi. Maka cara yang selamat adalah karena diam itulah yang paling berharga. Kalau kita melok ngomen juga, melok kita share di grup WA, kalau itu benar-benar tidak benar, berarti kita sudah memfitnah sesama saudara muslim kita. Berarti kita secara tidak langsung menjadi agennya al-miswat dalam menyebarkan berita bohong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minta. Paham sampai sini bunda sekalian? Insya Allah. Sudah berapa tadi? 4. Ini masih sekitar 4 lagi, atau mungkin 5 lagi. Masih banyak ibu nama-nama iblis. Nanti sisanya kapan-kapan kita bahas dan kita lanjutkan. Untuk hari ini saya kira 4 nama setan saja. Nama setan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui taktik mereka. Kan salah satu cara dalam berperang supaya menang, kita tuh mesti tahu taktik musuh itu apa. Nah, ini salah satu cara kita berikhtiar mengetahui taktik musuh kita. Sebab setan ini innahu lakum aduwwum musuh kita yang paling nyata itu setan. Bukan 01, bukan 02, bukan 03, tapi musuh kita adalah setan. Itu yang paling nyata. Maka caranya kita untuk antisipasi, paling tidak kita belajar tahu nih bagaimana setan berstrategi dalam menyesatkan kita anak cucu Adam, sehingga kita bisa menghindar dari godaannya. Ini baru 4, masih ada sisa 4 atau sekitar 5 lagi. Insya Allah pada waktu-waktu yang lain jika ada kesempatan kita lanjutkan kembali, insya Allah. Baik, sisa waktu kita buka sesi tanya jawab. Nah bebas. Nah jam 11:05